raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dalam ibadah Pelekat Persekutuan Teruna pada hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, mari kita bersama-sama bernyanyi Mars Pelekat Persekutuan Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, mari kita bersama-sama melanjutkan pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai dalam satu minggu kami boleh berkegiatan. Terima kasih buat berkat rahmat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih buat udara yang segar. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat makanan dan minuman yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih buat semua sukacita yang boleh kami rasakan. Bapa dalam surga, kami mohon ampun untuk setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Pulihkan kami Tuhan, dan layakkan kami di hadapan-Mu
untuk kami juga dilayakkan memperoleh berkat-berkat daripadamu. Dan saat ini kami juga dilayakkan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita melanjutkan pujian kita dari Gita Bakti 242. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Gita Bakti 242, Oh kasih Allah yang besar. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya ramailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di sorga terdengar. Teruna yang terkasih, selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Sam di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Tuhan menganugerahkan hari baru bagi kami untuk kami bersama-sama bersekutu, beribadah, mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu kami. Amin. Adik-adik teruna yang terkasih, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga 27. Kita akan mengikuti pembacaan Alkitab dari salah seorang teman kita, Gladys Natasha. Firman Tuhan menyatakan, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tabarau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka jalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang dibenar matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintah, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Silakan duduk adik-adik. Persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti mengalami ada waktunya mengeluh dengan rutinitas sehari-hari di dalam kehidupannya. Mengeluh menjadi suatu kebiasaan untuk melampiaskan rasa kesal, rasa kecewa, rasa jengkel. Hal ini tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, tapi juga terjadi kadangkala menimpa seorang remaja atau seorang teruna. Sesuatu yang wajar jika sesekali kita menyampaikan keluhan, tetapi kita juga harus waspada jika kekecewaan itu berlangsung terus-menerus. Artinya, dalam hal ini kita tidak pernah bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan anugerahkan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca pada saat ini Keluaran pasal 15. Di pasal sebelumnya, di Keluaran pasal 14, mengenai bangsa Israel yang menyeberang Laut Teberau, kita melihat bagaimana iman bangsa Israel suka kembang kempis, suka berubah-ubah di dalam sekejap. Kadangkala mereka takjub atas pertolongan Tuhan, atas perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka bisa melewati Laut Teberau, melewati kejaran bangsa Mesir kepada mereka, dan mereka dapat tiba dengan selamat di seberang, sedangkan bangsa Mesir yang mengejar mereka hanyut di dalam Laut Teberau. Tetapi terkadang mereka juga mengeluh, bersungut-sungut. Ini yang akan kita pelajari di dalam kebenaran firman pada pagi hari ini. Kita melihat ketika bangsa Israel tiba di suatu tempat yang bernama Marah, setelah mereka melalui perjalanan selama 3 hari di padang gurun Sur, mereka menemukan mata air, sebuah sumber air. Akan tetapi air di mata air tersebut rasanya pahit dan tidak dapat diminum, sehingga tempat tersebut diberi nama Marah, yang berarti air yang pahit. Gara-gara air yang tidak bisa diminum ini, bangsa Israel kemudian merasa sangat kecewa. Lalu bersungut-sungutlah mereka kepada Musa. Padahal kita tahu baru saja bangsa Israel menyanyikan puji-pujian buat Tuhan yang telah menyelamatkan hidup mereka dari kejaran tentara Mesir melalui peristiwa terbelahnya Laut Teberau. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa melihat Musa kemudian berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan meminta Musa untuk melemparkan kayu itu ke dalam air. Apa yang terjadi kemudian? Air yang tadinya pahit berubah menjadi manis, sehingga bangsa Israel dapat minum sepuasnya. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, tentu ini bukan suatu peristiwa yang biasa terjadi di dalam keseharian umat Israel. Ini namanya mujizat. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya. Dalam hal ini Tuhan hendak menunjukkan kuasa
dan mujizatnya kepada umat Israel untuk tidak perlu takut serta khawatir mengenai kebutuhan hidup mereka. Persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita untuk menghindarkan diri dari kebiasaan bersungut-sungut, dari kebiasaan mengeluh yang hanya mendatangkan ketidakpuasan. Memang tidak ada perjalanan yang mulus dan bebas hambatan di dalam kehidupan ini. Namun percayalah bahwa Tuhan selalu hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita, umatnya. Secara fisik maupun mental, adik-adik sebagai seorang remaja akan terus bertumbuh menuju kedewasaan. Bertumbuh menuju kedewasaan rohani, kedewasaan iman yang bukan hanya percaya tetapi juga mengandalkan Tuhan. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dengan cara menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan melalui rajin beribadah, tekun di dalam doa, rajin membaca firman Tuhan, serta tekun melakukan kebaikan bagi sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Sama seperti air, pupuk, dan sinar matahari yang membuat sebatang pohon tumbuh besar dan mampu bertahan melewati berbagai musim yang terus berganti. Demikian pula ibadah, Alkitab, doa, serta pelayanan memberikan makanan yang dibutuhkan oleh rohani kita setiap saat sebagai seorang teruna, untuk kita dapat bertahan di dalam hidup ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 108, KMM 108, Tuhan Engkaulah Hadir. Dalam hidupku sama dengan udara, ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang ku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah sama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah firman yang sudah Hamba taburkan, biarlah tinggal menetap di dalam kehidupan teruna-teruna kami, untuk dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kami senantiasa mempercayakan diri kami kepada-Mu selalu ya Tuhan. Dalam hidup kami beriman, kami hanya mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teruna-teruna kami,
yang bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, senantiasa Tuhan anugerahkan kepintaran, kecerdasan di dalam menjalani pendidikan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati juga orang tua di dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan. Berkati di dalam aktivitas bersekolah ya Tuhan. Saat ini teruna-teruna kami sedang menjalani pertemuan tatap muka di sekolah masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan menyertai, memberkati, sehingga di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah senantiasa sehat, senantiasa dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan terutama dijauhkan dari virus corona yang masih mewabah di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan yang memberkati dalam penata layanan di tengah-tengah jemaat GPIB Peniel Singaraja. Tuhan yang memberkati para presbiter Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja. Biarlah Tuhan yang juga memberkati para pelayan-pelayan Tuhan di Pelkat Persekutuan Teruna bersama juga dengan pengurus. Biarlah Tuhan kami senantiasa dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita, dengan ketulusan yang senantiasa berasal daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pelayanan kami pada pagi hari ini. Tuhan berkenan memberkati Kak Ferry Dude yang bertugas sebagai liturgos. Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan usaha dan juga keluarga. Berkati juga rekan kami Gladys Natasha yang sudah menjadi pembaca di dalam Alkitab pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati di dalam pendidikan dan senantiasa sehat untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya di hari-hari mendatang. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai teruna-teruna masa kini, biarlah kami senantiasa rajin beribadah, senantiasa juga rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu yang hamba-Mu bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan, mari bersama-sama kita bernyanyi dari Gita Bakti 80. Mari bawa persembahan, kita nyanyikan bait yang pertama saja. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan.
persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terimalah persembahan syukur dari kami umat-Mu yang sudah Engkau selamatkan. Pakailah persembahan ini untuk menjadikan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja, dan juga boleh menjadi berkat dalam pelayanan kami di Jemaat Peniel Singaraja. Kami naikkan syukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Dipersilakan berdiri. Mari senantiasa mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang sangat baik. Dia akan memelihara kehidupan kita, setiap orang yang setia kepadanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Kita menyanyikan bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati serta menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more